Assalamualaikum, salam santun sahabat petani. Seringkali kita menemukan tanaman yang kita tanam tumbuh tidak serempak atau ada yang kerdil, termasuk juga pada tanaman durian. Penanganan durian tumbuh kerdil di lahan meliputi penyuburan tanah, pengendalian hama akar, dan kontrol stabilitas kelembapan tanah. Baiklah sahabat dan rekan tani, video kali ini akan menjelaskan proses bagaimana pengelolaan atau penanganan terhadap tanaman durian yang mengalami kerdil di lahan. Langkah pertama, kita menambahkan pupuk kandang yang sudah matang di sekitar tanaman dalam jumlah yang cukup. Di video ini kami menggunakan kotoran kambing yang sudah diperam lebih dari 1 minggu. Pupuk ini kita tebarkan secara merata di sekitar tanaman yang diperkirakan terdapat sebaran akar di bawah tanahnya. Lalu kita lakukan pendengiran supaya pupuk ini bercampur dengan tanah lebih cepat, maksimal dalam kedalaman 10 cm. Kedalaman dikurangi apabila kita menemukan terlalu banyak akar dari durian yang terputus oleh cangkul. Untuk mengatasi atau mengendalikan hama penggerek yang terdapat di dalam tanah atau semut yang merusak struktur tanah, kita perlu menebarkan pestisida secara merata di atas permukaan tanah di sekitar perakaran tanaman. Tanpa ini, rekan tani, hewan-hewan seperti uret yang menggerek akar tanaman akan meningkat populasinya karena adanya pupuk kandang yang kita berikan. Probiotik seperti Rhizopus oligosporus perlu kita tambahkan ke dalam tanah untuk membantu menguraikan senyawa organik pada pupuk kandang yang kita berikan supaya menjadi anorganik. Caranya cukup mudah, cukup dilarutkan dalam air dan kita siram-siramkan ke sekitar tanaman. Selain Rhizopus, golongan Saccharomyces juga bisa kita gunakan untuk membantu penguraian senyawa organik dari pupuk kandang ini. Untuk sahabat ketahui bahwa ada beberapa golongan jenis mikroorganisme yang sifatnya saprofit, tidak menyerang organ hidup tumbuhan namun menguraikan sisa dari tumbuhan. Hasil ureanya bisa dimanfaatkan oleh tanaman itu sendiri melalui difusi akar. Langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah menjaga kelembapan media tanah dengan menggunakan mulsa apa adanya. Hanya di sini kami ingin menjelaskan bahwa berbagai bahan yang digunakan untuk mulsa tanaman memiliki sifat konduktivitas berbeda-beda terhadap panas. Bahan yang baik untuk digunakan sebagai mulsa adalah bahan yang memiliki konduktivitas rendah sehingga panas matahari tidak sampai ke perakaran tanaman yang mengakibatkan kelembapan tanah di sekitar perakaran menjadi stabil serta suhu yang tetap.
Ini adalah kondisi yang dikehendaki atau diinginkan oleh tanaman itu sendiri. Dan untuk menjamin bahwa panas matahari tidak sampai ke tanah di sekitar akar, maka kita perlu menambah ketebalan mulsa yang kita gunakan dengan mulsa alami. Semua perlakuan yang kita berikan ini tadi adalah bertujuan agar akar berada dalam kondisi maksimum untuk tumbuh dan berkembang. Rekan tani, demikianlah tahap awal dari penanganan durian yang tumbuh kerdil. Selanjutnya kita hanya perlu melakukan penyemprotan probiotik antara 7 sampai 10 hari sekali, dengan tujuan agar populasi mikroorganisme yang menguntungkan selalu lebih banyak daripada mikroorganisme yang merugikan. Melalui sistem kompetisi, bakteri yang merugikan atau patogen akan tertekan perkembangannya. Demikianlah penjelasan kali ini. Terima kasih atas kunjungannya dan tekanlah tombol subscribe agar mudah menemukan channel ini kembali. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.